Ini banyak sekali ya teman-teman media yang minta penjelasan hukum dari saya ya berkaitan dengan sidang Nikita Mirzani kemarin ya. Itu merupakan sidang perdana terkait pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ya. Dan kebetulan saya juga hadir gitu loh. Saya mengikuti sidang walaupun tidak sepenuhnya ya. Namun dari sidang itu gitu loh. Kalau menurut saya ya, menurut analisa saya itu dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu banyak yang tidak berkesesuaian dan apa yang didakwakan itu banyak sekali. Seharusnya itu bukan untuk Nikita Mirzani gitu loh, tapi itu harusnya untuk dakwaan itu diarahkannya ke orang lain, tapi diarahkan ke Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani sendiri kan tidak secara langsung ya enggak gitu loh, jadi ada Mail dan sebagainya gitu, tapi dakwaan itu lebih kental seolah-olah Nikita Mirzani yang melakukan. Dan yang paling membingungkan ya, selama ini kan terkait Nikita Mirzani ini didakwa atau dituduhkan dengan pasal pemerasan ya. Pemerasan yang ancaman 9 tahun penjara. Ya enggak, pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Dan juga pasal terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU ya. Tapi justru dari akhir dakwaan jaksa penuntut umum tidak menyinggung pasal 368 gitu loh. Ya enggak. Bahkan dia lebih dakwaannya itu mengarahkan ke Undang-Undang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang ya, dengan pencemaran. Ya enggak, pencemaran pasal 369 kalau tidak salah gitu ya. Jadi membuat kita bingung gitu loh, ya enggak. Terkait pasal yang di awal yang disangkakan 368 itu tidak hadir gitu dalam dakwaan yang dibacakan. Karena itulah pidana awal yang menjerat Nikita Mirzani hingga dia ditahan gitu loh. Karena ancamannya kan 9 tahun. Ya enggak. Kalau pencemaran sendiri 369 kan sekitar 4 tahun. Harusnya tidak ditahan ya. Dan TPPU itu adalah tindak lanjut atau pasal yang mengikutinya setelah ada pidana awal gitu loh. Bagaimana dalam dakwaan itu dituduhkan Nikita Mirzani mendapatkan uang itu dengan jalan kejahatan, tapi tidak disebutkan gitu loh. Kejahatan apa gitu kan? Ya enggak, harusnya kan disebutkan kalau memang itu merupakan pemerasan dan ancaman ya, pasal 368 kan jelas gitu loh. Tapi lebih mengarah pada pasal dugaan tindakan TPPU-nya. Jadi kalau saya lihat ya, dakwaan yang dibacakan kemarin itu sedikit membingungkan, dan menurut analisa saya ya, istilahnya itu kesempatan ya buat kuasa hukumnya Nikita Mirzani untuk menjawab dan untuk membuktikan serta untuk menjelaskan ya enggak terkait dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Karena menurut saya banyak kelemahan-kelemahan dalam dakwaan itu dan juga tidak berkesesuaian ya dengan apa yang terjadi ya. Bahkan itu sempat disangkal oleh Nikita Mirzani ya, bahwa dakwaan itu penuh dengan halusinasi atau apa gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kita yakin ya, selagi pengacara Nikita Mirzani ya enggak bisa menyajikan gitu loh bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang menghantam atau yang bisa istilahnya melawan dakwaan dari jaksa penuntut umum,
saya sih yakin ya Nikita Mirzani bebas. Kalau soal kirim surat Bang ke Presiden Prabowo? Ya, kalau terkait kirim surat ke Prabowo itu kan upaya lain ya yang dilakukan oleh warga negara ya terhadap pemimpin tertingginya, terhadap presiden ya, dan itu tentu harapannya agar proses persidangan, proses hukum yang menimpa Nikita Mirzani ya itu tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan kita yakin bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengawal, akan memproses persidangan ini dengan adil dan profesional seperti itu. Persidangan Nikita Mirzani ya hari ini pembacaan dakwaan, dan kemudian masyarakat bisa melihat bahwa dalam pembacaan dakwaan tersebut ternyata pasal 368 KUHP atau pemerasan, dan demikian juga tindak pidana pencucian uang yang ini adalah memang berhubungan kemudian hilang, dan yang tersisa adalah pasal pencemaran nama baik atau Undang-Undang ITE 27. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini, teman-teman. Yang pertama, bahwa jaksa bekerja profesional. Ketika itu unsurnya itu tidak terpenuhi, deliknya itu tidak masuk, ya tidak bisa dipaksakan. Sehingga akhirnya apa? Yang tersisa memang Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Ya, karena kalau di awal kita tahu bahwa ada 3 pasal yang disangkakan ya kepada Nikita Mirzani. Baik itu pemerasan 368, terus kemudian Undang-Undang TPPU, terus kemudian pencemaran nama baik, Undang-Undang ITE, dan sisa 1 nih. Ya, di luar daripada proses penyidikan di kepolisian, kalau saya melihat bahwa kejaksaan bekerja lebih detail, berhati-hati, sehingga deliknya yang dianggap masuk itu adalah Undang-Undang ITE atas pencemaran nama baik. Nah, ada hal yang positifnya ya kalau menurut saya. Karena kenapa? Yang pertama itu ancamannya otomatis lebih turun ya. Dan yang kedua, pembuktian terhadap Undang-Undang ITE itu tidak sederhana. Harus benar-benar bisa membuktikan dengan terang, dengan kuat. Sehingga peluang Nikita Mirzani untuk dinyatakan tidak bersalah itu bisa tercapai gitu. Tinggal bagaimana PH-nya benar-benar memberikan bantahan terhadap bukti-bukti yang nanti diajukan oleh JPU ya. Akan tetapi yang seperti saya katakan bahwa pencemaran nama baik ini harus benar-benar buktinya itu sangat terang ya. Ada beberapa aturan-aturan Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan baik itu SEMA maupun PERMA, bagaimana supaya pencemaran nama baik ini tidak dijadikan sebagai satu senjata yang gampang menjerat orang lain ya. Tidak digunakan sebagai pasal karet, sehingga sedikit-sedikit tuduhan pencemaran, sedikit-sedikit tuduhan pencemaran. Contoh misalnya, bila ada suatu perbuatan yang dianggap penghinaan tetapi di dalam grup tertutup WhatsApp, nah itu juga tidak masuk deliknya pencemaran nama baik. Jadi ini poin positifnya menurut saya, bahwa Nikita Mirzani lebih mudah untuk berkelit atau lebih mudah untuk menghindar, lepas dengan hanya tersisa pasal Undang-Undang ITE ini untuk pencemaran nama baik, dibanding kalau memang ternyata 368 dan TPPU-nya itu benar-benar masuk. Ya, memang pasal yang paling tepat digunakan oleh pihak Reza Gledis kalau merasa bahwa ada hal-hal tertentu atau ada perbuatan-perbuatan tertentu yang merugikan kepentingan ataupun yang dianggap mencemarkan dia, merusak reputasinya dia. Pasal inilah yang harusnya digunakan dari awal sehubungan dengan aktivitas, perbuatan, tindakan Nikita Mirzani, misalnya live, terus kemudian membahas sehubungan dengan produk-produk skincare ini. Seharusnya dari awal ini yang digunakan, tanpa harus berspekulasi ini dan itu, ini dan itu. Tinggal nanti pembuktiannya, apakah benar Nikita Mirzani melakukan suatu perbuatan pencemaran nama baik ataukah tidak. Nah, hal yang lain yang perlu kita petik, bahwa dengan gugurnya pasal pemerasan 368 ini, sanksi sosial apa yang terjadi atau didapatkan oleh Nikita Mirzani? Bahwa secara sosial, emosional, masyarakat kemudian menilai bahwa Nikita Mirzani ini tidak terbukti melakukan pemerasan. Tidak benar bahwa apa yang disangkakan di awalnya melakukan pemerasan itu gugur. Sehingga fansnya kemudian, masyarakat, dan mungkin kliennya dan lain sebagainya, itu akan kembali kepercayaannya, itu trustnya. Tetapi sanksi sosial buat pihak Gledis ini, ya
bahwa telah memberikan suatu pelaporan yang ternyata tidak pada tempatnya, dan juga secara khususnya kepada penyidik ya, bahwa ternyata pemerasannya itu benar-benar tidak masuk di dalam unsur pidananya gitu. Jadi kalau menurut saya ya memang kasihan juga telah menjalani tahanan dengan sangkaan utamanya adalah tindakan pemerasan 368 ini, ternyata ujung-ujungnya di dalam dakwaannya itu adalah Undang-Undang ITE pencemaran nama baik. Tetapi ya silahkan kalau mau ada langkah hukum baik terhadap si pelapor maupun mungkin si penyidik yang akan dilakukan oleh PH-nya. Tetapi bagi saya melihat ini bahwa ini lebih memudahkan jalannya Nikita Mirzani untuk bisa bebas daripada jeratan hukum. Semangat.